Membahas Jokowi di negeri ini sepertinya tidak ada akhirnya, tidak ada habisnya. Terlalu banyak hal-hal yang bisa dibicarakan terkait Jokowi. Terlalu banyak yang bisa dibahas tentang Jokowi. Kenapa demikian? Karena memang ternyata Jokowi ini telah menyisakan banyak sekali api bara dalam sekam. Bara dalam sekam terutama terkait persoalan ekonomi. Kita tidak bisa menafikan itu. Kita tidak bisa melupakan dan mengabaikan fakta-fakta bahwa saat ini Indonesia memang sangat jauh tertinggal. Mata kita semua terbelalak ketika melihat perang Iran dengan Israel. Bagaimana kemajuan teknologi Iran yang sangat luar biasa harusnya menampar kita semua dan membuat kita sadar bangun dari mimpi-mimpi atau sadar dari sebuah rekayasa opini bahwa seolah-olah di masa Jokowi kita telah sukses, hebat, makmur, sejahtera disegani dunia. Faktanya, setelah kita melihat Iran, Indonesia tidak ada apa-apanya dengan teknologi. Saya mencermati kemarin pidato Pak Prabowo Subianto pada saat peresmian kawasan ekonomi khusus Sanur di Bali. Beliau mengatakan kita ingin mengejar ketertinggalan dan tidak bisa lagi menggunakan cara-cara yang lama. Pak Prabowo Subianto bahkan menyinggung bahwa tidak bisa lagi kita seperti masa lalu yang tidak efisien, boros, kinerjanya asal-asalan. Ini adalah sebuah pernyataan dari Pak Prabowo Subianto yang secara langsung maupun tidak langsung adalah menyimpulkan bahwa pemerintahan di bawah rezim Jokowi boros, tidak efisien, dan tidak ada kemajuan. Bahwa Indonesia jauh tertinggal, ternyata kita sangat tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Nah, Prabowo dalam pidatonya kemarin di Sanur mengatakan kita ingin mengejar ketertinggalan ini, tapi tidak bisa dengan cara-cara yang lama. Tidak bisa menggunakan cara-cara seperti yang digunakan oleh cara Jokowi. Jokowi telah jelas-jelas meninggalkan bara api dalam sekam. Kita sekarang jauh tertinggal dari banyak hal dengan negara-negara tetangga, bahkan di ASEAN, di Asia Tenggara, apalagi dunia, kita jauh tertinggal. Nah, inilah yang dilihat oleh Pak Prabowo Subianto. Jadi kalau teman-teman mencermati pidato Pak Prabowo kemarin di Sanur, waktu peresmian kawasan ekonomi Sanur dan peresmian rumah sakit internasional yang dikelola oleh Pertamina, ini adalah sebuah pernyataan yang memang mengevaluasi cara dan sistem yang lalu. Jokowi dan para pendukungnya tidak perlu baper ketika Pak Prabowo mengatakan tidak bisa menggunakan cara-cara yang lama, atau mungkin Jokowi dan para pendukungnya tidak merasa bahwa ini adalah sentilan kepada pemerintahan Pak Jokowi sebelumnya. Mungkin masih merasa bahwa Jokowi adalah malaikat super yang telah membuat Indonesia maju. Nonsen, omong kosong dan bullshit. Di zaman Jokowi Indonesia semakin rusak, semakin kacau balau. Awal-awal pemerintahan Jokowi masih terlihat baik. Tapi saya pribadi, tahun 2015 sudah melihat Jokowi menyimpang. Dan saya keluar dari pendukung Jokowi dan menjadi pengkritik Jokowi yang paling keras pada saat itu. Dan terbukti, apa yang saya sampaikan itu terbukti semua. Kini kita melihat bagaimana Indonesia ternyata tidak ada apa-apanya. Orang membanggakan jalan tol yang mana yang milik Indonesia sekarang? Jalan tol yang mana kecuali jalan tol yang dibangun sebelum-sebelumnya di zaman Soeharto dan di zaman SBY? Jalan tol yang mana yang dibangun oleh era Jokowi adalah milik Indonesia? Tunjukkan sama saya. Utang kita bengkak di zaman Jokowi. Utang kita itu sekarang jadi beban besar bagi kemajuan bangsa ini. Tunjukkan sama saya apa yang dibangun oleh Jokowi adalah milik kita. Kereta cepat Jakarta-Bandung, apa milik kita? Bahkan operasi pendapatan WUS tidak mampu membayar cicilannya sekarang setiap bulan. Apa? Yang mana? Yang milik kita yang telah dibangun oleh Jokowi. Padahal utang 6.000 triliun lebih bertambah di era Jokowi. Apa yang menjadi milik kita? Tunjukkan sama saya. Tol dibangun, semuanya utang. Utang berkedok investasi. Nah, itulah yang saya sangat senang ketika Pak Prabowo kemarin dalam pidatonya menyampaikan kita ingin mengejar ketertinggalan tapi tidak bisa menggunakan cara yang lama.
cara yang telah dilakukan oleh yang lama itu tidak efisien, boros dan banyak bocornya, dan fakta sekarang korupsi menyeruak di mana-mana, dibongkar oleh kejaksaan. Bukan korupsi yang puluhan miliar, ratus miliar lagi, tetapi puluh miliar, ratus miliar, bahkan puluh triliun, ratus triliun, bahkan ribu triliun. Itulah bobroknya zaman Jokowi. Jadi kalau masih ada yang mendewa-dewakan Jokowi, menganggap Jokowi adalah orang hebat, orang sukses, omong kosong. Saya kaget bahkan 2 hari kemarin saya ditelepon oleh seorang petinggi yang menjadi sangat super full power di era Jokowi, mengatakan, jangan apa dosa Jokowi sama kau. Jangan sampai nanti alam marah ke kita gara-gara menghujat Jokowi, katanya. Justru alam sedang marah ke Jokowi sekarang, maka dia dibuat penyakitan. Kita harus menentang kebebalan yang telah terjadi selama ini dilakukan oleh rezim Jokowi. Saya akan berdiri menyatakan kebenaran bahwa memang Indonesia dirusak oleh Jokowi. Dan kita berharap sekarang Pak Prabowo Subianto memperbaiki ini semua. Saya menyatakan diri mendukung langkah-langkah kebijakan Pak Prabowo untuk memperbaiki Indonesia ini dari kerusakan yang telah ditinggalkan oleh Jokowi. Salam dari saya, Ferdinand Hutahayan, untuk kemajuan Indonesia bersama.